itu semuanya harus bisa masak rendang. Konon katanya Pak, cerita legenda dulu itu adalah tapak seorang raja Pak. Anugerah Pesona Indonesia adalah sebuah kegiatan yang memiliki dampak positif untuk perkembangan pariwisata di seluruh daerah di Indonesia. Pernah kejadian itu tahun 2018 kalau nggak salah, itu ada menantu dari salah satu pejabat desa yang menebang di areal hutan adat. Nah, di situ tegaknya hukum adat waktu itu. Jadi menantu si petinggi desa ini dihukum dengan hukuman beras 20, kambing 1 ekor dan ditambah uang 500.000. Bukan itu yang berat sebenarnya. Sebenarnya yang berat adalah sanksi sosial yang didapat di masyarakat. Sanksi sosialnya apa? Selama dia yang berada di masyarakat, maka dia tidak diberikan jabatan apapun, sekecil apapun, jabatan ketua RT pun tidak diberikan. Selama beliau masih ada di Desa Rantau Kermas. Jadi itu sebenarnya hukum sosial itulah yang menjadi kekuatan bahwa hukum adat itu sangat tinggi kedudukannya apabila kita terapkan di daerah. Karena sanksi sosialnya ada di sana. Di samping dia bayar hukum adat beras 20 kambing 1 ekor tadi. Nah, tindak lanjut dari itu, dari 2018 juga kami mengelola BUMDes di bawah. Saya melihat bahwa di hutan adat ini bagaimana kita tidak menebang pohon, tapi kita punya penghasilan dari pohon itu sendiri. Nah, maka pada tahun 2014 kita cetuskan awal, kita ini diskusi dengan NGO KKI Wasi waktu itu, bagaimana pohon ini kita lakukan dijadikan pohon adopsi, yaitu pohon asuh namanya. Maka program itu sampai sekarang sangat berlanjut. Sekarang itu lebih kurang 1.100 pohon sudah diasuh di areal hutan adat lebih kurang 130 hektar tadi. Dan ternyata di dalam pohon itu ada pohon yang nilai ekonomisnya sangat tinggi. Dan ibaratnya kalau di kota itu punya nilai jualnya tinggi. Apa tuh Pak, nama namanya pohonnya pohon. Pak? Nah, pohon bawang. Pohon Unik. bawang. Pohonnya unik, kulitnya kemerahan. Kalau dia berada di pohon-pohon yang lain, ini sangat menonjol sekali. Kalau kita melihat bahwa pohon ini punya nilai jualnya tinggi. Ya, kemarin sudah diasuh oleh Pak Bening, yaitu kawan dari Jawa, salah satu pendiri dari KKI Warsi. Dia ngasuh satu pohon itu dengan biaya 500.000 per batang, per pohon, per tahun. Jadi setiap tahun, ya, kita juga punya website terhadap pohon asuh ini. Jadi bisa kita cek gitu nah. www.pohonasuh.org.id gitu. Jadi mudah kita akses di sana pohon apa aja yang terdapat di hutan adat, kegiatan-kegiatan apa yang ada di hutan adat. Nah, untuk pengelolaan hutan adat ini, kita membentuk kelompok yang terdiri dari 6 orang. 5 bagian patroli dan 1-nya bendahara cewek. Dan dari kelima orang ini adalah orang-orang yang betul mengabdikan dirinya untuk melihat perkembangan desa. Dan diisi oleh anak-anak muda. Nah, itu luar biasa sekali gitu. Dan kami yang di bawah itu mengelola BUMDes juga diisi oleh anak muda. Kebetulan saya juga mengelola BUMDes, unit usaha lain juga di samping hutan adat tadi. Nah, feedback dari pengolahan hutan adat itu, yang pertama kita merasakan dampak adalah Desa Rantau Kermas itu mandiri akan energi listrik. Kenapa? Tahun 2018 kita mendapatkan dana hibah dari Jerman lebih kurang 3,1 M untuk pembangunan PLTMH. Nah, jangan kira gitu ya, walaupun jauh dari kota, tapi kita tidak mandiri akan energi. Kami dari 2002 itu kita sudah membangkitkan debit air sungai yang ada di Desa Rantau Kermas sebagai salah satu sumber energi listrik. Nah, dari 2022 kita sudah mandiri akan energi. Cuman kebutuhan energi pada tahun 2002 waktu itu
kebutuhan kita energi yang dihasilkan PLTMA waktu itu kapasitasnya sangat kecil, yaitu lebih kurang 12.000. Ternyata 2010 kita kekurangan energi sebenarnya, lebih kurang 3.000. Jadi bisa dikatakan lampu kita waktu itu kayak lampu disco, kedip-kedip, karena energinya kurang. Nah, jadi melihat di perkembangan di bawah, kawan-kawan NGO Warsi ini juga punya inisiatif gitu. Melihat dampingan dia yang ada di bawah waktu itu, dia inisiatif bagaimana membantu Desa Rantokormas ini akan kebutuhan energinya. Maka kita mendapatkan dana hibah dari zaman, yaitu melalui program MCI namanya. Kita diberikan bantuan PLTMH lengkap gitu. Nah. Kapasitasnya awal kita targetkan 41.000. Ternyata watt yang keluar lebih kurang 39,500 kilowatt. Wow. 39.500 kilowatt. Yang terpakai itu hanya sekitar 25.000 saat ini. Karena dengan perkembangan zaman segala macamnya, jadi masyarakat itu sudah terbiasa menggunakan Magicom, gosok, listrik, peralatan listrik lah. Jadi di samping memang kita di bawah itu istilahnya jauh, Bang Sokoso juga pernah masuk bahwa kalau kita masuk di Desa Rantokormas itu seperti sebuah mangkok gitu ya. Kita itu di bawahnya gitu. Tapi uniknya di sini, apabila sudah masuk di sana, kita Bang Sokoso sangat susah kita untuk mikirkan keluar karena keaslian tadi. Karena di sekitar desa terdapat aliran sungai yang sangat bersih. Ada lubuk larangan juga di sana, ada juga persawahan yang membentang. Jadi sumber kita sebenarnya di sana kaya kan. Jadi kebutuhan kita juga pertanian dan perkebunan sana juga lahan kita sangat luas gitu. Sampai sekarang itu masyarakat itu kalau ada seorang anak muda mau menikah, itu kalau dia istilahnya mau melamar anak gadis si tetangga atau sesama desa, kalau tidak punya satu kebun kopi, itu sangat hina rasanya sebagai seorang anak muda gitu. Karena itulah sebenarnya nilai jual bahwa kita masyarakat di sana punya kelebihan, punya aturan adat yang mengharuskan bahwa kita punya kebun sendiri dalam mengelola potensi desa. Karena kopi juga kita kelola dengan baik di sana. Nah, ada juga brand-brand kita yang memang berkembang. Ada Serampas Kopi, itu luar biasa sekali. Kita istilahnya saat sekarang itu sudah kita ke level nasional, sudah ke mancanegara pun sudah. Tapi memang sekarang kena adanya pandemi, kita istilahnya terbantah-bantah lah dengan pasar lah. Dengan ini ya. Ya. Pak, di samping tadi, tadi kan katanya kita nggak boleh, kalau ke sana nggak boleh tebang pohon atau buka lahan gitu kan. Jadi apa ada hasil non kayu dari hutan adat Depati Karojaya yang mungkin bisa dikenalkan gitu? Ada apa atau bisa dimanfaatkan kalau misalnya ada sumber daya apa yang ada di sana gitu, Pak? Nah, ini di hutan adat itu yang 130 hektar itu memang khusus tidak boleh diambil sebatang pohon apapun yang ada di dalamnya. Itu dilarang, seperti hutan larangan. Nah, kalau masyarakat membuka lahan, itu ada namanya tanah ajum arah. Nah, di tanah ajum arah inilah seorang pemuda, seandainya menikah, dia pergi ke ketua adat untuk meminta lahan. Untuk meminta lahan, saya mau punya lahan untuk perkebunan 1 hektar. Maka dia datang ke sana, ke ketua adat, meminta persetujuan untuk membuka lahan. Nah, tanpa persetujuan ini, maka seorang masyarakat atau pemuda yang sudah menikah, membuka lahan, maka mereka akan membayar denda tadi, hutang kepada ketua adat. Kalau dia menebang di areal hutan tanah ajung arah. Tanah ajung arah diperuntukkan untuk kebutuhan masyarakat tempat dalam pengelolaan potensi istilah perkebunan untuk mereka berkebun gitu. Nah, di samping itu juga
memang karena melihat kita masyarakat hukum adat ini menjaga hutan, maka pada tahun 2019, tepatnya tanggal 11 Juli tahun 2019, kita dianugerahi dengan Piala Kalpataru tingkat nasional dalam kategori penyelamatan lingkungan. Ini luar biasa sekali. Dengan hanya rentan waktu 3 tahun kita bisa mengakses Piala Kalpataru tingkat nasional. Ini luar biasa. Dan ini karena melihat potensi ini juga, makanya pihak Dinas Kehutanan Provinsi Jambi juga menjadikan bahwa hutan adat di Pati Karajawa menjadi model hutan adat Provinsi Jambi. Nah, di samping itu juga kita istilahnya banyak bermitra dengan pihak-pihak lain dalam pengembangan hutan adat ini. Ada seperti kita bermitra dengan TNKS, bermitra dengan pihak kejaksaan, dalam hal ini dalam pendampingan, istilahnya pendampingan terhadap hukum yang akan apabila terjadi pelanggaran di tingkat tapak tidak selesai, maka pihak kejaksaan bisa untuk memfasilitasi kita dalam menyelesaikan itu. Tapi biasanya apabila hukum adat sudah diterapkan di bawah, semua hukum yang di atas itu menunggu gitu. Biasanya selesai di bawah di tingkat tapak, karena semua masyarakat hukum adat itu taat akan hukum yang berlaku di desa. Nah, jadi selain komoditi kopi ada apa lagi Pak di sana Pak? Nah, ini sebenarnya yang menjadi unik. Bagaimana kita memadukan konsep alam dengan konsep wisata. Ini yang luar biasa sekali, bahwa awalnya saya tidak pernah berpikir gitu. Nah, awalnya saya naik ke atas itu hanya berpikir, oh ternyata di sini ada pohon asuh, ternyata di sini ada berbagai macam pohon gitu ya, berbagai jenis pohon. Tapi saya lihat track yang terjadi di hutan adat itu, saya melihat, konsep ini, saya lihat searching di Google, di YouTube segala macamnya, saya lihat bahwa ada yang namanya ekowisata. Nah, saya cari informasi terhadap ekowisata. Maka bersama kawan-kawan KPH waktu itu saya berinisiatif mengembangkan wisata edukasi yang ada di hutan adat. Nah, kita kembangkan, maka alhamdulillah pada tahun 2020 kita mendapatkan suntikan dana dari Kementerian LHK waktu itu untuk pembangunan gazebo, jalur trekking, dan spot selfie yang ada di kawasan hutan adat. Mudah-mudahan tahun depan insya Allah akan dibantu oleh pihak Pemda Merangin dalam akses pembangunan jalan untuk mengakses ke hutan adat. Nah, dan juga yang perlu kita ingat bahwa di hutan adat ini bagaimana kami tidak mau konsep-konsep yang ada di sana itu konsep modern. Kita masih memadukan konsep tradisional. Nah, di salah satu gazebo itu saya tidak membuat atapnya itu dari seng, tapi saya membahankan atap itu dari papan. Kata kami itu papan bersusun gitu. Ya, yang di atasnya kita kasih cat tir. Insya Allah ini akan bertahan lama, mungkin bisa 5 atau 10 tahun juga akan bertahan untuk atapnya. Dan ini menjadi silanya setiap kunjungan, ini menjadi tempat kita berdiskusi dengan pengunjung dalam trekking ke hutan adat. Kita diskusi panjang lebar di sana, dan kita di sana juga menyiapkan lokasi camping. Siapapun boleh camping di sana asal kita mematuhi adat istiadat yang kami anut di bawah gitu. Nah, kita juga melarang anak muda itu istilahnya melakukan trekking hanya berdua di sana. Kita juga menyiapkan pemandu yang dari kelompok KPHA juga untuk mengakses ke sana. Jadi boleh. Berapa tuh Pak kira-kira biayanya Pak? Jadi boleh dibilang itu ya, kalau untuk fasilitas yang ada di hutan adat ini berarti sudah ada lahan untuk camping. Lalu kalau misalnya trekking sudah ada kayak gazebo, itu kayak pemberhentian supaya pada saat mungkin pengen istirahat. Nah, seperti yang ditanyakan sama Irin nih, kemarin aku juga mau nanya, biayanya berapa sih kan? Maksudnya berapa dana yang mesti disiapkan kalau kita tuh mau berkunjung ke sana gitu, Pak? Ini kalau di luar tiket pesawat lah ya, maksudnya udah dari Muara Bungo
lalu sampai ke dalamnya. Nah, perlu apa yang kita bayar atau apa, tiket masuk segala macam gitu, Pak. Sebenarnya selama ini kita belum menetapkan tarif yang memang ya, dia atur secara adat gitu. Nah, karena ini hubungan dengan adat, kita memang karena melihat pandemi ini kita lebih banyak promosi dan juga tamu itu biasanya datang tergantung seikhlasnya ngasih ya, untuk pemandu atau guide yang masuk gitu. Nah, jadi kita tidak mematok berapa karcis masuk tidak gitu. Nah, selama ini kita ngantar orang, yang penting orang itu bagaimana merubah image orang itu, ya wisatanya ke pantai, wisatanya ke tempat rekreasi lain, bagaimana membawa mereka itu ke edukasinya ke hutan. Bahwa hutan itu apabila dia mendengar suara burung, rasa pikirannya itu luar biasa sekali. Ya, kalau melihat suara burung berkicau di hutan itu, nah, kita terbawa ke alam yang berbeda gitu. Jadi ini luar biasa sekali bahwa kita punya kelebihan dari daerah tempat-tempat wisata lain. Kita konsep alamnya ada, modernnya ada di sana. Iya. Apa Keren ada banget larangan berarti atau ketentuan, Pak, kalau ada wisatawan yang pengen ke sana, Pak? Larangan itu tentu perlu, karena kita ini memasuk di areal hutan. Larangannya itu pertama adalah kita tidak boleh ngomong sembarangan, yang istilahnya tidak boleh ngomong yang tidak enak didengar di kawasan hutan. Karena konsep kita ini kan alam. Apabila kita nanti ngomong yang tanpa istilahnya aturan, nah ya yang namanya alam kan bagaimana kita bisa bersahabat dengan alam gitu. Betul. Jadi akhirnya apabila pernah terjadi gitu. Nah, kemarin itu pernah terjadi kawan masuk tanpa ada pemandu ke sana. Kami sudah lebih awal masuk, ternyata mereka tersesat. Nah, dan mereka ketemu yang namanya jejak si belang. Si belang binatang apa tuh, Pak? Harimau. Di sana. Nah, dan mereka ketemu. Jadi istilahnya ini karena alam ini bagaimana kita bersahabat dengan alam. Tidak sembarangan orang itu. Istilahnya kalau kata pepatah dulu itu lain lubuk lain ikan gitu. Jadi tidak semua orang masuk ke daerah ini mengatakan oh saya berani masuk ke sana. Tapi harus tahu dong adat istiadat di sana seperti apa. Makanya waktu itu karena dia ini emosi mungkin masuk karena ketinggalan tadi. Tersasar, ketemulah jejak tadi. Itu pihak dari kawan-kawan Kejari Merangin. Ternyata besoknya ditelusuri oleh kawan-kawan kelompok KPA, ternyata itu jejak itu benar adanya di sana. Jadi mesti hati-hati. Nah, ini juga mengingat waktu. Saya juga tadi kan dari awal kita udah ngomong bahwa ada yang mau kita kasih pertanyaan untuk yang giveaway ya. Jadi kalau pertanyaan yang pertama dari saya itu, hutan adat Depati Karo Jayatuwo ini ada di kabupaten apa? Sudah beberapa kali disebutin kan ada di kabupaten apa, dan pertanyaannya gampang. Itu pertanyaan nomor 1. Nanti kalau pertanyaan nomor 2 dari Irin ya. Jadi coba sekarang juga kok. Sekarang juga. Pertanyaan dari aku, apa nama pohon yang tadi Pak Dodi sebutkan yang punya nilai ekonomi yang tinggi? Wah, kalau yang ngikutin dari awal udah pasti tahu ya. Jadi yang aku pertama penasaran juga sih itu nilai ekonominya tuh maksudnya bisa dijadikan apa gitu. Nanti mungkin bisa dijelasin kalau ada waktu. Iya. Nah, jadi pertanyaan pertama, hutan adat Depati Karo Jaya ada di kabupaten mana? Dan yang kedua, pohon apa yang nama pohon mempunyai nilai tinggi ya? Oke. Lalu saya penasaran juga nih mau tanya ke Pak Sukoso ya. Untuk yang ini. Kan sekarang ini udah masuk ke nominasi API 2021. Nah, adakah kiat-kiat yang dijalankan untuk supaya vote-nya itu banyak? Jadi kampanye atau promosinya untuk hutan adat Karo Jayatuwo ini apa Pak kira-kiranya Pak yang udah dilaksanakan?